Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Tengku Zulkarnain berdarah Cina berani menghina Ustadz suku Jawa. Jadi sumber saya dari YouTube. Rupanya Tengku Zulkarnain berdarah Cina, dia yang diakunya sendiri bahwa ibunya katanya keturunan Cina, bapaknya adalah keturunan Melayu. Jadi itulah dia, berarti dia keturunan masih ada berdarah Cina, berani menghina ustadz daripada orang Jawa. Katanya dia orang Jawa itu tidak terbuka, diam, tidak terus terang seperti orang Sumatera, kata dia, tidak terus terang. Apalagi orang Jawa itu kalau membawa kerisnya ditaruh di belakang punggungnya. Kalau di Sumatera, kalau ada kerisnya ditaruh di depan. Sehingga itu sifatnya menghina. Sehingga sampai ada orang merasa orang Jawa, dia tersinggung melaporkan ke polisi. Dan saya lihat tindakan Zulkarnain ini sangat berani menghina orang Jawa, Ustadz Jawa, yang Ustadz Jawa yang sifatnya tidak terbuka tersebut. Padahal kita mengetahui orang Jawa ini paling banyak di Indonesia ini, terutama di daerah Jawa. Di daerah Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah Yogyakarta itu adalah semua suku Jawa. Sehingga itu kalau dihina, ya sangat tidak baik. Jadi saya lihat Ustadz Tengku Zulkarnain ini menghina itu padahal dia seorang Cina. Ini nanti bisa berakibat kepada dia menghina orang suku Jawa, itu bisa nanti berakibat itu kepada orang-orang Cina yang dibenci nanti sama orang Jawa, baik dia ustadz maupun dia orang biasa. Bisa nanti dia orang Jawa membenci orang Cina semua yang ada di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, termasuk kepada Ustadz Felix Xiao, termasuk Ustadz Zulkarnain akan dibenci. Ya nanti bisa menimbulkan masalah, mengganggu persatuan negara Indonesia itu. Hal ini sudah termasuk perbuatan melanggar Pancasila sebagai dasar negara. Padahal negara kita ini terdiri dari beberapa suku bangsa, etnis yang masing-masing berlainan budaya dan berlainan sifat karakter masing-masing. Ada yang halus, ada yang kasar, ada setengah kasar. Nah, itu sudah pembawaannya demikian. Seperti Ustadz suku Jawa ini, ya pembawaannya tenang, tidak mau menjelek-jelekan orang lain, dan tenang, selalu tenang. Memang dia budaya orang Jawa itu kalau bawa keris di belakang, tetapi itulah udah budaya, tidak bisa kita menjelek-jelekan budaya orang lain itu. Sehingga saya lihat tindakan daripada Tengku Zulkarnain ini yang menghina ustadz orang Jawa ini sangat menyakiti semua orang Jawa. Tidak hanya ustadz Jawa saja yang tersinggung, tetapi semua orang Jawa, baik dia ustadz maupun yang duduk di pemerintahan yang bukan ustadz, pasti tersinggung masalah itu. Padahal mereka itu adalah suku terbesar di Indonesia ini. Dan itu kan merupakan suatu budaya, tidak bisa dibuat-buat. Kalau orang itu memang penampilannya halus, kalem, dan lain sebagainya, ya tidak bisa disalahkan, memang dari sononya demikian. Ada juga jangan dibawa-bawa ke Sumatera. Sumatera sepertinya ngomong biasa pun seperti berantam, katanya kasar. Itu sudah pembawaan. Ya tidak boleh kita bilang orang suku Jawa itu harus seperti orang Batak atau orang Batak seperti orang Jawa, tidak bisa. Lain-lain, setiap suku di Indonesia itu punya budaya dan kebiasaan-kebiasaan tertentu, dan tidak bisa kita paksakan sifat kita kepada suku yang lain. Demikian juga sifat suku lain tidak bisa dipaksakan kepada kita. Sama seperti sifat orang Jawa itu katanya kalem dan lain sebagainya, itu tidak bisa dipaksakan untuk masyarakat orang Batak di Sumatera atau Melayu dan lain sebagainya. Demikian juga sebaliknya. Dan kita semua suku di Indonesia ini sudah punya budaya dan ada istiadat tertentu, dan itu harus dihargai. Jangan malah kita celah. Apalagi yang mencela itu adalah Tengku Zulkarnain berdarah Cina dan sangat dibenci nanti di Indonesia ini.
Padahal orang Cina juga banyak di Indonesia ini yang sapanya baik, tidak pernah menghina orang lainnya. Ini justru dia menghina. Sedangkan suku lain saja, ustadz-ustadz lain saja, baik dia orang Palembang, orang apalah ya, selain orang Cina, tidak berani menghina orang Jawa. Orang Aceh pun tidak berani menghina suku Jawa itu. Ini Tengku Zulkarnain sudah berdarah Cina, orang Melayu berdarah Cina, berani menghina suku Jawa itu. Katanya Kalem tidak berani, jelas, terbuka, tidak berani menyatakan pendapatnya, kerisnya katanya ditaruh di belakang, dan sebagainya. Ini kan penghinaan besar yang dibagi orang Jawa. Tidak hanya Ustadz Jawa saja yang tersinggung, tetapi semua orang Jawa akan tersinggung. Karena kita sudah mempunyai budaya masing-masing. Mari kita saling menghormati semua suku seantar suku maupun budaya dan agama yang kita anut masing-masing. Kita juga tidak bisa merubah ciri-ciri diri kita. Karena kalau dia orang Batak, tidak mungkin dia bisa berubah menjadi orang Jawa. Orang Jawa pun tidak mungkin bisa berubah menjadi orang Batak atau Melayu. Dan kita harus menghormati perbedaan suku tersebut. Menghormati perbedaan agama dan suku tersebut. Dan kita harus menghormati semua. Agama juga kita hormati. Perbedaan agama di tengah-tengah masyarakat. Yang kita harus menghormati pemeluk agama yang saling berbeda, maupun menghormati semua suku yang berbeda, dan juga budaya yang berbeda, harus kita hormati semua ini. Tidak boleh kita menjelek-jelekan, menghina agama yang lain itu, atau ada istiadat agama orang tertentu tersebut. Kita harus saling menghormati untuk menciptakan Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.